Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya siap untuk belajar ya. Baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama yaitu di buku Jilid 2D, tema 7 kebersamaan, subtema 1 pembelajaran 4 sampai 6 tentang keberagaman agama di sekolah, memahami isi fabel dan pecahan 1/4. Yuk, kita mulai belajar kali ini dengan membaca doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan oleh Allah ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kalian tahu kan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan dan keragaman. Salah satunya keberagaman agama. Nah, kita akan belajar keberagaman agama di sekolah. Sebelum belajar keberagaman agama, apakah kalian tahu pengertian dari agama? Ya, agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui loh. Kalian penasaran dan ingin tahu? Yuk, kita simak video yang satu ini. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Dari video barusan, kita sudah mengetahui bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam. Nah, Islam mempunyai hari besar dalam setiap tanggal atau setiap tahunnya, yaitu ada Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita lakukan ya setelah bulan Ramadan, dan ada Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Isra Mi'raj. Nah, yang kedua adalah agama Kristen Protestan yang memiliki hari besar yaitu Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga adalah Katolik. Hari besar dalam agama Katolik pun sama seperti Kristen Protestan, yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu pun mempunyai hari besar, yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Nah, agama Buddha hari besarnya hari Waisak, hari Asyada, dan hari Kathina. Yang terakhir, agama Konghucu, yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, kita tentunya memiliki teman yang seagama, tapi ada juga teman yang berbeda agamanya dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu,
kita harus saling menghormati satu sama lain dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Ternyata Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman agama, tetapi Indonesia juga memiliki keberagaman hewan. Ada cerita khusus loh yang menceritakan tentang hewan. Kalian masih ingat disebut dengan apa? Ya, benar. Fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan, di mana tokoh pada cerita tersebut berbagai jenis hewan. Cerita fabel ini juga disebut dengan cerita fiksi, yaitu cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama menyimak video si kancil yang satu ini. Suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Ternyata ada cara loh untuk menemukan isi fabel. Nah, untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukan hal berikut. Pertama, baca seluruh isi cerita fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam cerita fabel. Yang ketiga, catat sifat tokoh dalam cerita fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami tokoh. Dan yang terakhir, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, dengan cara ini kalian bisa memahami isi cerita fabel dengan baik. Dari video tersebut, kita bisa mengetahui unsur intrinsik fabel, yaitu nama tokoh atau jenis hewan. Tadi, nama tokoh atau jenis hewannya apa? Si kancil dan buaya, yaitu memiliki sifat tokoh. Sifat tokoh tadi si kancil, hewan yang apa? Hewan yang cerdik ya, pintar. Selanjutnya, peristiwa penting dari cerita tadi di mana si kancil melompati punggung buaya untuk menyeberangi sungai. Nah, pesan atau nasihat dari puisi tersebut, ada yang tahu nasihatnya apa? Nasihat atau pesan yang kita dapatkan yaitu ketika ada keinginan kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal pecahan 1/4. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pecahan ya. Nah, arti dari pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Sekarang Ibu contohkan biar lebih paham. Di sini, Ibu membeli satu buah pizza. Kemudian pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada 4 anaknya. Berapa bagian untuk masing-masing anak? Perhatikan gambar ilustrasi di bawah ini. Nah, di sini ada satu pizza utuh ya yang belum dibagi. Nah,
kemarin kita sudah belajar 1/2, yang artinya satu pizza dibagi menjadi 2. Ada 2 potong ya di sini dengan ukuran sama besar. Nah, kalau di sini ibu ingin baginya menjadi 4 bagian. Kita potong satu pizza utuh menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, yang kita sebut dengan 1/4, karena satu utuh pizza dibagi 4 bagian, maka disebut dengan 1/4. Nah, dari penjelasan di atas, kita menemukan bilangan 1/2 dan 1/4. Kedua bilangan itulah yang disebut dengan bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4, angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Nah, seperti ini. Nah, yang disebut dengan pecahan itu seperti ini. Ada bagian dari satu kesatuan. Di sini 1/2. Nah, angka 1 ini disebut dengan pembilang. Angka yang di bawahnya disebut dengan penyebut. Begitupun dengan ini 1/4. Satu bagian dibagi 4. Angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Jadi ingat, pecahan merupakan bagian dari kesatuan, yaitu bagian dari satu kesatuan. 1/2, satu pizza dibagi 2, 1/4, satu pizza dibagi 4, dan begitu seterusnya ya. Nah, untuk mengasah kemampuan pecahan kalian, silahkan kerjakan soal-soal atau latihan yang ada di buku ya. Untuk latihan yang harus dikerjakan, kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 15 sampai dengan 16, halaman 18, dan kalian membuat video bercerita tentang cerita fabel secara bebas. Tugasnya individu ya, jadi kalian membacakan cerita fabel, yaitu cerita tentang hewan, dan divideokan. Jangan lupa dikirimkan ya, dilampirkan di GCR. Selamat mengerjakan, selesaikan tugas selagi mampu ya. Jangan dibiarkan tugas semakin menumpuk. Semangat anak-anak, go semangat. Ibu yakin pasti kalian bisa. Untuk hari ini, Ibu cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini ya. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.